Halo YouTube, selamat datang di channel Forum Bisnis. Oke, kali ini langsung aja kita akan bahas tentang teknik scalping di dunia perforekan, ya kan? Jadi saya akan share satu teknik scalping yaitu trend line. Trend line seperti ini. Ini trend line. Hanya menggunakan satu garis trend, terus disebut trend line. Nah, ini dia. Seperti ini contohnya trend line. Oke, jadi teknik ini simpel tanpa indikator. Jadi kalau kalian trading scalping, jangan terlalu berpatokan pada indikator, apalagi sampai indikator yang bertumpuk-tumpuk seperti itu. Justru akan menyebabkan kalian menjadi semakin bingung ya, semakin banyak indikator semakin bingung. Usahakan untuk belajar trading, mengasah kemampuan kalian dengan tanpa indikator, dengan teknik-teknik naked chart atau tanpa indikator seperti ini ya. Ya sebenarnya indikator trading ini candle ini sebenarnya juga indikator ya. Jadi candle seperti ini juga indikator termasuknya. Nah, namun yang indikator yang kita maksud di sini adalah indikator-indikator yang di metode yang di pilihan di MetaTrader ini ya. Sini. Jadi kalau dimaksud indikator ya mungkin candle ini bisa disebut sebagai indikator gitu. Karena sama-sama menunjukkan arah pergerakan, ya kan? Oke, kemudian sebelum kita lanjut ke teknik trend line, bagaimana cara open posisi yang benar dan bagaimana cara menentukan take profit dan stop lossnya, kita akan mempelajari dasar-dasarnya dulu. Nah, kalian harus tahu nih dasar-dasarnya tentang teknik trend line, atau dasar-dasar ini sebenarnya harus kalian tahu untuk semua, pakai untuk menggunakan semua teknik itu dasar-dasar harus tahu. Yang pertama adalah support dan resisten. Support dan resisten. Support ini penting sekali, support dan resisten ini untuk kalian pelajari ya. Jadi kalian harus tahu nih, kalau kalian trading nggak tahu support resisten ya susah kan itu. Jadi, karena ini dasarnya. Jadi saya akan jelasin dulu apa itu support nih. Support sebenarnya nggak usah pakai tulis-tulisan seperti ini ya, karena mungkin bikin lama gitu. Support adalah nilai terendah yang dicapai di satu tren seperti ini. Ntar saya tandain ulang ya, seperti ini. Ini adalah nilai terendah yang dicapai pada satu tren. Saya akan tandain lagi nih, support ini nilai terendah yang tercapai di satu tren, dinamakan support. Jadi selanjutnya saya akan terus memberikan satu teknik-teknik atau edukasi tentang trading forex, namun mulai dari nol ya, mulai dari dasar-dasarnya dulu, jangan langsung ke teknik. Mungkin nanti kalau langsung ke teknik kalian nggak tahu, sedangkan dasar-dasarnya aja kalian belum tahu kan, seperti itu. Oke, yang kedua itu resisten. Oke, resisten ini kebalikannya, itu nilai tertinggi yang dicapai pada satu tren. Satu tren tuh ini tren turun, ini tren turun ini, ya kan, ini tren turun seperti ini. Maka nilai tertinggi yang tercapai adalah ini, yang jelas nilai tertinggi yang tercapai seperti ini. Sebenarnya dengan adanya trend line ya, dengan adanya trend line ini udah mewakili support resisten, karena di sini sudah jelas untuk pergerakan yang mendekati garis trend line atas itu disebut resisten, ya kan, seperti ini. Yang sudah break lah itu disebut resisten, seperti ini.
Nah, lalu bagaimana menentukan resisten ini valid break turun ke bawah atau justru naik gitu. Saya akan jelaskan. Jadi gini ya bro, untuk mengetahui ini valid mau naik atau ini valid mau turun bagaimana, itu dengan melihat candle yang sudah tercapai. Contohnya seperti ini ya. Di sini sudah terjadi penurunan ini sejak di sini ya. Cek di sini nih. Saya zoom lagi nih. Jadi di sini sudah menunjukkan pelemahan ini. Kita lihat dari candlenya aja ini udah lemah. Cuma kita jangan langsung open posisi sell. Jadi tekniknya ini kalau trend line itu kita sell di area resisten atau di area trend line atas. Garis trend line atas ini seperti ini. Ini misalkan trend turun seperti ini. Kita pasang atau trend naik juga sama, kita pasang dua garis trend line seperti ini. Kemudian sell di area seperti ini, di area resisten mendekati garis trend line, ini sell, di sini sell. Kemudian buy di area support seperti ini, mendekati garis trend line di bawah. Nah, untuk mengetahui valid atau tidak ini bakal naik atau penurunannya bakal selesai seperti ini, atau ini bakal selesai kenaikannya, kita akan pelajari cara membaca pergerakan, ya kan? Ini tekniknya, bro. Simak baik-baik. Jadi ketika terjadi satu kenaikan, maka akan terjadi candle-candle pelemahan jika kenaikannya sudah melemah seperti ini. Ya kan? Akan terjadi candle-candle pelemahan seperti ini. Ini artinya candle sudah melemah. Semakin banyak candle yang turun seperti ini, akan semakin lemah pergerakan kenaikannya. Begitu juga sebaliknya. Ya kan? Jadi semakin misalnya penurunan ini kan candle putih ini adalah menunjukkan pergerakan turun. Ketika sudah terjadi satu perubahan candle, satu candle, dua candle, ini candlenya jadi candle naik ya, menunjukkan candle naik, artinya penurunannya sudah melemah seperti itu. Jadi ketika terjadi satu kenaikan, terus kita lihat ada satu pelemahan di sini, pelemahan pergerakan, yaitu candlenya mulai turun, kita jangan langsung open posisi ya bro, kita jangan open posisi. Jadi kita harus menunggu dulu. Setelah ini kan baru koreksi itu kan ya, ini baru koreksi. Setelah koreksi dia akan uji resisten. Nah itu tadi kita harus tahu resisten itu apa, makanya dia akan uji resisten ya, uji resisten. Kemudian dia akan setelah uji resisten tidak mampu menembus trend line seperti ini, dia sudah valid akan turun. Nah disinilah kita pasang order gitu kan. Ketika dia uji resisten, ketika pergerakannya candle ini uji resisten, tidak mampu menembus trend line, kemudian candlenya justru malah turun, berbalik turun. Nah di candle berikutnya ini artinya sudah valid. Candle ini menunjukkan konfirmasi penurunan ya. Disinilah di candle berikutnya ini kita open posisi sell ya. Di sini ini open posisi sell. Nah untuk menentukan target profit atau take profitnya, kita cukup di pertengahan antara trend line atas dan bawah ya kan. Itu di sini. Ini sudah pasti kena take profit, itu sekitar 5 pips, 5 sampai 10 pips tergantung trend atau range-nya, range pergerakannya gitu loh. Itu cara mudah menentukan take profit. Kemudian stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau tadi take profitnya 5 pips ya. Kan open posisi di sini, ini pertengahannya di sini. Itu take profitnya sekitar 6 pips. Nah, untuk stop loss-nya itu di atas trend line seperti ini. Tuh ini tadi 50 pips ya di sini ya. Ini tadi di sini 50 pips ya. Ini take profit kita bisa capai sampai dengan 50 pips. Kemudian stop loss-nya itu di atas trend line.
di atas trendline atas ini kan posisinya sell. Jadi cukup di sini itu sekitar 30 pips. Jadi stop loss 30 pips, take profit 50 pips misalkan. Atau kalian mau lebih kecil lagi juga nggak apa-apa untuk take profitnya biar lebih cepat untuk tercapai. Kemudian saya akan jelaskan untuk penurunan ya. Untuk peluang buy-nya di mana, seperti apa. Peluang buy-nya ketika terjadi satu penurunan mendekati trendline bawah, ya kan? Terus kemudian koreksi. Nah, setelah koreksi, maka ini disebut sebagai support. Valid disebut sebagai support. Setelah koreksi naik seperti ini, ya kan? Candlenya setelah turun terus candlenya naik. Ini kalian jangan langsung open posisi buy. Jangan langsung open posisi buy. Karena setelah ini akan uji resisten seperti ini. Terjadi satu penurunan lagi, ya kan? Nah, terjadi satu penurunan lagi. Ketika penurunannya tidak mampu menembus trendline atau tidak mampu menembus candle yang paling bawah ini, candle support lah ya, kita sebut candle support karena ini candle yang paling bawah nih pergerakannya nih kan. Ketika pergerakannya tidak mampu menembus candle ini, di candle berikutnya kita open posisi buy seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan satu konfirmasi. Di sini kita akan buy, kemudian take profitnya mungkin kita bisa ambil di sini kan. Kita bisa kira-kira kan, kita bisa ambil di sini dan ini kena ya take profit, dan stop lossnya ini nih di bawah garis trendline bawah mana tadi. Jadi di sini ya, ini di bawah. Misal ini jaraknya dari trendline ini masih jauh ya kan, jadi kita boleh mepetkan ke garis trendline, di bawah garis trendline bawah ya. Kemudian take profitnya kalian bisa ambil di sini mendekati resisten atau mendekati garis trendline atas. Tapi jangan terlalu mepet seperti ini ya kan. Seperti ini nggak apa-apa. Misal kita target 30 pips, stop lossnya 30 pips seperti ini. Jadi stop loss dan take profit itu mengikuti range-nya ya. Jangan kita mempunyai patokan, oh take profit harus sekian, stop loss harus sekian. Itu nggak masuk bro. Kalau range-nya tinggi, kalian pakai take profit rendah atau stop loss rendah, yang ada kena stop loss terus ya kan. Ketika kalian range-nya rendah kok take profitnya 100 pips sedangkan range-nya 50 pips, ya yang ada 2 hari kalian nggak tercapai take profit, yang ada berbalik dan kena stop loss kan, seperti itu. Jadi seperti itu bro tekniknya. Saya kira ini sudah cukup jelas ya. Atau saya kasih contoh satu lagi. Sama pergerakannya itu sama bro. Ketika terjadi penurunan di sini break ya, ini satu candle putih, candle penurunan diselesaikan oleh satu candle naik ya kan. Ini artinya selesai nih, sudah menunjukkan ini adalah support atau pergerakan terendah nih tercapai. Maksudnya supportnya sudah tercapai. Supportnya sudah tercapai, koreksi, kemudian uji support. Ini seperti ini uji supportnya lemah sekali, udah hajar buy aja gitu. Seperti itu bro. Jadi untuk benar-benar menguasai teknik ini juga perlu jam terbang gitu ya. Kalian perlu latihan. Meskipun tekniknya sederhana ya kan, ini sangat sederhana. Kalau kalian nggak tahu, mungkin kalau kalian nggak paham juga ya keterlaluan gitu. Kalian perlu belajar lebih dalam lagi gitu. Nah lalu bagaimana kalau seperti ini bang? Nah ini kan untuk menjaga tadi kan saya sudah bilang, ketika terjadi satu kenaikan terus terjadi satu penurunan, nah ini sini kan sudah bisa dibilang resisten ya kan. Kalian jangan langsung open posisi sell karena ini belum tentu turun gitu bro.
Iya nggak? Seperti yang saya bilang tadi, ketika terjadi satu koreksi, ya penurunan ini seperti ini, kalian jangan langsung open posisi sell, karena di candle berikutnya pergerakan ini akan uji resisten seperti ini. Ketika uji resisten dan pergerakannya ini lebih tinggi atau menembus resisten sebelumnya, ini artinya breakout, apalagi sampai menembus trendline. Ini artinya breakout, bahaya bro ya. Jadi kalian kalau asal ini, wah ini bakal balik, langsung kalian hajar sell gitu aja di sini. Nah, kalian akan mampus di sini nih. Kalau sudah seperti ini, kalian nggak pasang stop loss. Nah, kalau udah breakout itu bahaya, kenaikannya akan margin call kalian di sini kalau salah posisi, ya kan? Jadi kalian harus punya satu teknik yang benar-benar komplit. Bagaimana mengatasi seperti ini, hal seperti ini. Bagaimana open posisi yang benar, menentukan stop loss dan take profit yang benar gitu kan. Bagaimana cara menghadapi news, bagaimana cara menghadapi breakout seperti ini. Nah, kalian harus pelajari semuanya. Kalau belum matang, kalian jangan terjun dulu. Bunuh diri namanya, bro. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Mitra trader ini luas bro, ya bahkan saya sendiri sudah 5 tahun, 5-6 tahun saya pelajarin, belum kelar, masih banyak yang belum saya tahu gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau kalian punya ide, kalian silahkan komentar, kita sama-sama belajar gitu. Saya terima masukan, saya terima kritikan, silakan. Dan ketika terjadi breakout seperti ini, apa yang kita lakukan? Apakah harus buy atau sell? Nah, ketika terjadi breakout seperti ini, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Karena apa? Satu kondisi breakout seperti ini belum tentu valid dia akan naik terus seperti ini ya. Ya, dia belum tentu akan naik seperti ini. Ini breakout itu adalah awalan untuk membentuk satu tren baru ya. Ketika ini terjadi satu tren turun, maka ini baru awalan ingin akan membentuk satu tren baru ya. Jadi ini belum tentu posisinya, belum tentu pergerakannya itu akan naik seperti ini hanya kebetulan aja, kita anggap aja kebetulan, karena tidak semuanya valid seperti ini. Bisa jadi setelah naik seperti ini langsung kalian hajar buy, ternyata anjlok, turun jauh gitu. Jadi kalian harus menunggu dulu sampai terbentuk satu tren. Wah lama dong. Nah kalau lama kalian cari di pair lain dong gitu. Begini pair banyak kok kalian bingung kan gitu. Jadi jangan kalian hanya berpatokan di satu pair aja. Peluang itu banyak. Ada sekitar 20 pair atau 18 pair ya. Terus biasanya sih setiap broker beda-beda berapa pair. Jadi kalian gak usah bingung kalau di sini terjadi breakout, kalian tunggu dulu. Kalian cari lagi peluang di pair lain seperti itu. Ini hanya kan ini hanya contoh. Kita ambil contoh lain ya. Contoh breakout ini kita akan carikan. Nah, ini dia ketemu. Nah, jadi seperti ini ya bro. Ketika terjadi satu breakout nih, ini breakout, ini udah termasuk breakout kan ini ya. Ini breakout, kalian langsung hajar sell di sini, ternyata pergerakannya masih naik lagi. Nah, dia masih uji resisten lagi. Resisten yang mana yang diuji? Ini dia ya, resisten yang terakhir yang dicapai ya ini. Jadi dia masih uji resisten lagi. Pergerakan besar pun sama. Ketika terjadi suatu kenaikan, kemudian terjadi penurunan nih, ini koreksi bro, ini koreksi. Hati-hati, jangan open posisi di sini gitu loh. Karena ini baru koreksi.
bisa saja mantul lagi ke atas untuk uji resisten. Seperti itu tekniknya ya. Setelah uji resisten, dia tak mampu lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Nah, sudah pastilah itu turun. Nah, di sini breakout selanjutnya sini baru kalian bisa ajar sell seperti itu ya kan, atau di sini kalian bisa ajar sell gitu ya bro. Itu untuk teknik trendline. Saya kira sudah cukup jelas teknik sederhana ini. Ini teknik scalping, bisa kalian buat long term juga bisa ya. Jadi jangan terlalu memburu nafsu untuk mencari teknik ya. Ini pesan saya bro, pesan penting yang harus kalian tahu. Ketika kalian memburu satu teknik baru ya kan, kalian pelajari lagi dan kalian mulai dari nol, artinya kalian mulai dari nol. Nah, jadi kalian temukan satu teknik sederhana yang mudah dipahami agar cepat kalian memahaminya. Kenapa yang sederhana? Karena yang mudah dan cepat kalian untuk mendapatkan satu pemahaman yang bagus. Jadi kalau kalian sekarang mau pelajari satu teknik dan teknik itu mungkin boncos menurut kalian, gak ada hasil, jelek atau gimana, menurut saya nggak bagus menurut kalian kan, kalian cari lagi teknik baru, artinya kalian mempelajari dari nol lagi. Saran saya, pelajari satu teknik yang kalian suka, dalamin terus, cari kuncinya, cari sampai titik enaknya kalian di mana, sampai benar-benar kalian memiliki jam terbang. Di situ kalian pelajari dulu sampai ketemu kuncinya. Nah, setelah ketemu kuncinya, kalian trading akan enak-enak aja. Kalian nggak peduli news, apa itu news ya kan? Ya mungkin di awal kalian perlu memperhatikan news, karena apa? News cukup dihindari saja. Ketika terjadi ada news nih jam 8.30 misal, ya udah kalian lihat ada posisi nggak. Kalau ada posisi kalian amankan, kalian batasin. Ketika posisi tersebut profit, maka kalian batasi dengan stop loss plus atau SL plus. Ketika posisi kalian minus, cut aja, cut loss ya kan. Nah, ketika kalian gak ada posisi, ya udah nggak usah trading gitu aja bro. Jadi ini sangat mudah tekniknya, kalian bisa dapatkan peluang hampir setiap hari seperti ini kalian bisa buy di sini. Kalian kalau misal kalian sudah benar-benar memahami, di sini pun kalian bisa sell. Saya kasih lagi, di sini kalian bisa sell ya kan. Nah, di sini kalian bisa buy gitu. Jadi ini sangat simple dan mudah kalau menurut saya. Ini simple banget ini teknik ini. Kalau kalian nggak tahu teknik ini, kalian nggak bisa memahami teknik ini, jangan harap kalian mungkin teknik indikator-indikator yang ribet itu kalian bisa paham, sedangkan teknik sederhana aja kalian nggak bisa paham. Oke, see you next time. Jangan lupa subscribe ya, dukung terus channel Forum Bisnis biar saya semangat nih buat berbagi sama kalian secara free ya. Ini edukasi yang dulunya berbayar, sekarang saya kasih free sama kalian ya. Jadi biar saya semangat, kasih dong like-nya aja dan subscribe-nya. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya ya, karena ada robot terbaru nih. Kalau kalian pengen trading, pengen punya penghasilan tapi tradingnya manual belum mateng, belum dapat teknik yang bagus, kalian bisa pakai robot dulu ya kan. Jadi bisa sambil belajar juga. Oke, cek video saya sebelumnya. Oke, see you next time.